Kayaknya Pak Yo sibuk banget hari ini ya. eh Enggak sih, kerjaan rutin aja. Cuman ini mau ada 3 putusan yang dibaca. Saya harus apa namanya? Harus cek satu-satu betul gitu. Terutama putusan itu si tiga-tiganya semua kan. Hmm. Diadukan ke pidana, diadukan ke perdata, diadukan juga ke pelanggaran disiplin gitu kan. Jadi Oh, tadi eh, ngecek ini putusannya. ya perlu kehati-hatian ya Pak Yo ya, Benar, pasti. benar. Mm. Tapi rutinitas yang seperti hari ini itu sudah biasa ya Pak Yo. Eh, Setiap hari itu berapa banyak sih sidang yang dilakukan oleh Pak Yo itu? Rata-rata satu hari 3-4 kali sih Mas. Wah, Cuman 4 kali ya. eh, hari Senin kita kosongkan karena untuk rekomendasi. Kita Hmm. kosongkan untuk rekomendasi. Kecuali kalau memang nggak ada rekomendasi baru kita isi untuk sidang. Nah, hari Rabu itu eh, jam 8 sampai dengan jam 9 1 jam itu Mm-mm. kita pakai untuk membaca putusan, jam 9 sampai dengan jam 1 untuk pleno. Di atas jam 1 baru sidang. Nah, itu 2 kali sidang dulu, kurang lebih lah. Tapi kalau untuk hari Selasa, Kamis, Jumat itu rata-rata 3 kali sidang. 3 kali sidang. Kalau misalnya Pak Yo, Hmm. sekali sidang itu butuh berapa lama? Rata-rata 2,5 jam lah. 2,5 jam ya. Hmm. Dua kalikan 3 sudah 6 jam Ya, lebih ya. iya betul. 8 jam. Oh, memang seharian ya. Dan setiap hari itu Pak Yo. Setiap hari, setiap hari, betul, setiap hari. Ini bosen nggak sih Pak Yo? Jadi sidang setiap Eh, hari itu? Sebenarnya saya itu kan memang tipe orang yang seneng anu ya Mas, seneng sesuatu yang baru, seneng belajar gitu ya, Hmm. seneng tantangan. Justru di setiap kali sidang tuh selalu ada sesuatu yang baru gitu. Wah. Karena memang kasusnya juga berbeda-beda, Hmm. sehingga banyak juga hal-hal yang kita dapat gitu ya dari teradu, pengadu, terutama dari ahli Mas. Itu Hmm. kan luar biasa eh, penjelasan atau keterangan dari ahli itu yang bisa kita ambil kan. Eh, Betul ya. Hanya. Akan mendapatkan sesuatu yang banyak sekali dari banyak ahli, dari bahkan dari yang apa namanya, pengadu dan teradu kan gitu ya. Ya, Akan kalau memperkaya dari sekali. pengadu sama teradu itu lebih ke bagaimana implementasi gitu kan. Hah? Tapi kalau dari ahli itu adalah bagaimana teori kan. Jadi situ bergabung jadi satu tuh. Nah, tidak hanya itu, eh, implementasi itu ya mungkin barangkali bisa di reka-reka sesuai dengan kebutuhan dia untuk kepentingan pengadu misalnya atau kepentingan teradu misalnya gitu kan. Tapi Mm-mm. karena banyak juga saksi yang diajukan oleh pengadu atau teradu, Mm-mm. ya akhirnya kebuka juga. Bahkan seringkali misalnya teradu itu adalah mengajukan saksi gitu kan. Tapi saksi itu adalah saksi yang mungkin gitu ya, mungkin yang meringankan dia. Tapi seringkali kan terungkap di dalam sidang gitu kan, bahwa tiba-tiba, oh saya waktu itu ada dokter jaga A gitu, terus ada perawat ini yang melakukan ini gitu kan. Itu kan baru baru terungkap di persidangan, tapi itu nggak diajukan. Nah itu kita minta sama panitera untuk apa namanya, untuk mencatat dan akan kita panggil. Itulah yang disebut dengan saksi untuk kebutuhan ex officio MDP, Mas. Iya, Gitu. ini baru mau mulai, tapi Pak Yo sudah banyak memberi insight nih ke saya. Nanti untuk yang Sebelumnya, nggak usah ditanya-tanya ya berarti ya, nggak usah. Masalahnya nanti mempengaruhi putusan hakim oh tidak. karena majelis itu Oh diam. tentu, sepakat saya sama Pak Yo, kita nggak akan masuk ke materi perkara. Oke, Hmm. sebelumnya terima kasih Pak Sundoyo, itu Ketua Majelis Disiplin Profesi, sudah berkenan hadir malam ini. Jadi teman-teman Anjari Insight, malam ini saya dapat tamu istimewa.
gitu ya. Ini teman saya lama banget, guru saya lama banget gitu ya. Beliau adalah Dr. Sundoyo SH MH MKM. Bener ya Pak Yo ya? Ya. Saya memanggilnya Pak Sundoyo atau sangat akrab dan sangat terbiasa lidah saya mengucapkan dengan Pak Yo gitu ya. Ini panggilan yang sangat lama, tetapi saya tetap respect lah. Beliau hari ini hadir sebagai Ketua MDP. Dan Pak Yo, terima kasih sekali. Tadi sudah kita memang rileks gitu. Pembawaan saya biasanya santai gitu masuk. Dan sebenarnya mengapa hari ini kita ngobrol, Pak Yo, kita ingin mengenal lebih dekat soal majelis disiplin profesi. Dan makanya ketika Pak Yo kemarin berkenan, sebetulnya nggak cuma kemarin ya, kemarinnya lagi. Karena saya tahu, oh ya, sidang tiga kali sehari ya sangat padat sekali. Dan hari ini kita berjumpa. Sebelum kita masuk, saya bertanya ini Pak Yo, misalnya MDP itu pernah nggak sih Pak Yo semacam survei gitu ya, seberapa banyak orang mengerti, orang memahami apa itu majelis disiplin profesi? Nggak cuman orang umum umum lah. Kalau orang umum mungkin juga perlu tantangan tersendiri. Tapi di masyarakat kesehatan sendiri, pernah nggak sih sebenarnya mengukur seberapa orang mengerti soal MDP ini? Saya belum pernah melakukan survei sih, Mas. Tetapi kalau dilihat dari, katakanlah misalnya, dilihat dari setiap kali ada keluarga atau pasien yang dirugikan itu adalah banyak masuk ke medsos gitu ya. Terlepas dari itu no viral no justice lah gitu misalnya ya. Hmm, Tetapi saya kok melihat memang masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang keberadaan MDP. eh, karena kalau dia tahu keberadaan MDP, saya yakin itu pasti tidak diviralkan seperti itu, tapi akan menempuh jalur apa nih pengaduan ke MDP gitu. Itu yang pertama sih. Yang kedua juga, saya memang melihat eh, pasal 310 ya Mas, terkait dengan bagaimana ketika ada sengketa medis itu harus dilakukan mediasi sebelum masuk ke jalur hukum, itu juga masih belum banyak dimanfaatkan oleh oleh pasien atau keluarganya ketika mereka merasa dirugikan. Dua hal itu ya sih yang saya lihat Mas. oke. Pernah nggak Pak Sundoyo selaku Ketua Majelis Disiplin Profesi itu merasa MDP ini disalahpahami gitu? Bahkan oleh kalangan profesi tenaga kesehatan misalnya. Ya, saya memang melihat eh, atau menengarai lah ya gitu ya, menengarai dari masing-masing perspektif ya, baik itu oleh pasien, keluarga atau bahkan masyarakat gitu. Yang satu adalah dari perspektif teman-teman organisasi profesi. Kalau dari perspektif eh, pasien, keluarga atau masyarakat, saya melihat bahwa MDP ini dibentuk adalah untuk melindungi eh, tenaga medis, tenaga kesehatan. Saya masih melihat seperti itu mindset Masih masyarakat. ada persepsi itu bahwa MDP itu untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan lain. Betul, masih seperti itu gitu. Di sisi lain juga ketika kita eh, melakukan persidangan untuk pengaduan maupun memberikan rekomendasi, tapi di situ adalah ditemukan misalnya pelanggaran disiplin atau ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, juga kita itu ini kok MDP kerjaannya menghukum tenaga medis, tenaga kesehatan atau gitu misalnya. Jadi ini yang kita tuh serba serba susah gitu. Tetapi kita memang di MDP itu Mas, sesuai dengan pasal 713 ayat 3 ya, Hmm. bahwa MDP ini peraturan pemerintah nomor 28 ya Mas ya, Iya, iya. bahwa MDP itu adalah eh, otonom dan independen gitu. Oke. Jadi kami bersembilan itu memang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi
ya sudah, memang kita itu memang oleh kalau kita tarik ke atas gitu ya, oleh Bapak Mm-mm. Presiden melalui PP 28 itu memang bekerjanya adalah otonom dan independen. Nah, Itu saya mau masuk di situ, Pak Yo. Yang disebut otonom dan independen itu bisa dieksplor lebih dalam nggak? Sebenarnya supaya mengurangi salah makna tadi lah. Sebenarnya apa yang sebenarnya kata otonom dan independen di sini? Otonom dari apa? Independen dari pihak mana? Begitu? ya, saya sebelum masuk ke eh, jawaban, saya ingin mencoba untuk begini. Eh, Masyarakat gitu ya, eh, begitu juga eh, teman-teman organisasi profesi, cara berpikir itu adalah begini. Eh, Majelis Disiplin Profesi ini adalah dibentuk oleh menteri, gitu Mm-mm. kan? Itu sesuai dengan pasal 304 ayat 2, dibentuk oleh Mm-mm. menteri gitu. Jadi seolah-olah karena ini adalah yang bentuk menteri, eh, maka eh, menteri itu dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan ya, dapat mengintervensi gitu. Maka pembentuk peraturan pemerintah waktu itu ya yang akhirnya ditandatangani atau ditetapkan oleh presiden itu, oh ini memang harus independen, nggak boleh ini dilakukan intervensi, nggak boleh ini eh, apa namanya di setir sana sini itu nggak boleh gitu ya. Maka dari itu kalau kita kaitkan dengan eh, eh, bahwa MDP itu adalah bekerjanya kolektif dan kolegial, ya sudah, masing-masing itu memang punya suara, tetapi alhamdulillah sampai dengan sekarang, setiap kali kita pleno untuk memutuskan sebuah keputusan penting, misalnya terkait dengan pengaduan, rekomendasi, itu selalu bulat sih, Mas. Saya ingin mencoba untuk eh, menyampaikan beginilah, menganalogkan begini. Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga ditetapkan oleh presiden loh, dengan Mm-mm. keputusan presiden, Betul. ya kan? Eh, Beliau juga dilantik itu oleh presiden juga kan. Mm-mm. Pertanyaannya adalah apakah presiden itu bisa melakukan intervensi kepada hakim Mahkamah Konstitusi? Enggak, Mm. menurut saya gitu ya. Jadi dia adalah bekerja betul-betul otonom, bekerja betul-betul independen, gitu kan? Dan masing-masing eh, apa namanya anggota itu juga punya punya hak gitu ya, eh, untuk eh, bahkan kalau di Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk dissenting opinion. Mm. Tetapi kalau di MDP MDP itu nggak pernah ada dissenting opinion. nggak ada atau tidak dibolehkan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Boleh itu dissenting opinion, tapi sampai sekarang itu nggak pernah namanya ada dissenting opinion. Kenapa? Karena kita memang disatukan oleh sebuah eh, keilmuan yang namanya keilmuan kedokteran. Oke. Dan yang kedua juga batu uji kita itu sudah jelas gitu loh. Contoh misalnya, contoh ketika ada pengaduan misalnya terhadap dokter, salah satu misalnya yang diadukan itu adalah tidak kompeten, misalnya kan. Apa sih yang dimaksud tidak kompeten itu gitu? Mm. Itu ada di eh, keputusan Menteri Kesehatan 775. Oh. Apa penjelasan tidak kompeten itu adalah eh, dokter ini adalah melakukan pelayanan di luar batas-batas kompetensinya. Itu nggak kompeten itu. Yang kedua adalah dia di dalam melakukan penegakan diagnosa, di dalam melakukan tata laksana, itu adalah tidak sesuai dengan keilmuan dan keterampilan serta perilaku dan sikap. Kita sebenarnya adalah disatukan di situ, maka Iya, tidak iya. pernah yang namanya ada Itulah dissenting kenapa opinion. tidak terjadi dissenting opinion. Betul, dan kita nggak boleh itu mencari mencari batu uji baru gitu Oke. kan. Dan juga Beda kalau dengan memang hakim. tidak tidak berbeda, kenapa harus dicari-cari perbedaan kan gitu ya? Betul. Beda dengan majelis hakim kan, Mas. Majelis hakim kan boleh mencari hukum, kan menciptakan hukum gitu ya. Ah, iya, Tapi kalau majelis disiplin oke. profesi kan nggak boleh. Begitu juga ketika ada permohonan rekomendasi. Batu Hmm. uji kita jelas, iya kan?
yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Jadi kita Standar disatukan di profesi, situ. standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ya, Pak Yo, betul. ditahan di situ dulu. Mengapa ini seru nih? Padahal tadi baru nanya soal pernah nggak sih merasa disalahpahami kehadiran tugas MDP. Itulah mengapa kemudian malam ini saya tergerak begitu ya, mengundang Pak Yo untuk mengajak teman-teman di luar sana gitu memahami lebih dekat soal apa itu MDP. Saya coba menyikapi itu kan gitu dengan cara yang pandang, dan saya mau mulai dari kata otonom dan independen tadi. Ini Ya, soalnya sangat penting dan fundamental menurut saya ini, karena salah satu mengapa kadang disalahpahami kan seolah-olah ada tuduhan tadi ya Pak Yo mengatakan betul. kalau ini otonom kan berarti meskipun kemudian kita dibentuk oleh atau kedudukannya di mana, itu tidak mengurangi kemudian kemerdekaan dari majelis disiplin profesi ini dalam mengambil keputusan. Pun begitu dalam mengambil keputusannya pun itu sifatnya independen. Garis bawah kita kan mau di situ kan ya Pak Yo ya. Betul, Nah, betul, betul. Nah, saya mau melihat terus, meskipun kemudian ketika tadi Pak Yok coba sandingkan dengan Mahkamah Konstitusi kan begitu ya. Tentu agak beda kan secara kedudukan Mahkamah Konstitusi itu langsung di apa ya namanya ya, nggak di bawah presiden memang kan begitu. Nah, saya mau masuk di sekarang kalau kita mau masuk tarik dulu Pak Yok, tarik dulu. Setelah kemudian kita tahu ada otonom dan independensi, Pak Yok boleh ceritakan nah, sebetulnya eh, kedudukan dan yang penting itu mengapa sih MDP ini harus ada? Tentu ada juga perintah undang-undang. Tadi Pak Yo udah menyebut PP 17 atau Undang-Undang 17 kan gitu. Tapi kalau ditinjau mengapa gitu, alasan penting gitu. Kalau dulu kita menyebutnya itu ada alasan falsafahnya kan gitu, filosofinya, sosiologisnya, legalitasnya. Barangkali Pak Yo bisa ceritakan dulu itu supaya kemudian kita bisa memahami pondasi dasar mengapa MDP ini ada. Ya, eh, saya boleh ya eh, bicara dulu dari hulu ke hilir dulu ya. Ya, Jadi begini, seseorang yang akan menjadi tenaga kesehatan itu melalui proses panjang, ya. Melalui proses setuju. panjang. Sekolahnya lama lah kan gitu ya. Betul, dia masuk ke dalam pendidikan, ya kan? Hmm. Bicara persoalan pendidikan itu masih ada kurikulum. Setelah kurikulum itu ditempuh, di akhir perkuliahan dia harus melakukan uji kompetensi, Mm-mm. ya kan? Apa yang dilihat dalam uji kompetensi itu adalah skill dan knowledge. Siapa itu yang punya tugas itu? Adalah kolegium, gitu kan? Kenapa Ya, dia? Kompeten dia. Dapat apa? Dapat sertifikat kompetensi. Lalu STR. ya enggak, sertifikat Oh, kompetensi dulu. sertifikat kompetensi. Oke. Sertifikat kompetensi dulu. Setelah dia dapat sertifikat kompetensi, bagaimana caranya dia diakui sebagai tenaga kesehatan atau sebagai eh, tenaga medis? Dia harus diregistrasi, Ya, ya kan? oke. Keluarlah itu STR, pengakuan tuh terhadap seseorang yang lulus dari pendidikan bidang kesehatan, gitu kan? Lalu Mm-mm. dia diakui itu sebagai eh, eh, tenaga Tenaga kesehatan. kesehatan, tenaga medis kan begitu. Ya, siapa itu? KKI. Maka KKI itu perannya adalah eh, mengeluarkan STR dan melakukan pembinaan keprofesian tenaga medis tenaga kesehatan gitu. Setelah Konsil itu Konsil Kesehatan Indonesia ya. Indonesia, Soalnya oke, saya lidah saya kadang masih Konsil Kedokteran Indonesia, Pak. betul. Sekarang berubah Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, Heeh, setelah itu keluar, heeh, itu bagaimana dia eh, eh, akan praktek? Maka harus diberikan kewenangan itu untuk praktek. betul. Namanya SIP, SIP, gitu kan? Surat Izin Praktek. Oke, Betul. kita Setelah dia dapat SIP, dia harus praktek secara profesional loh. setuju. Gitu kan? Yang tadi Harus secara menggunakan standar profesi, gitu ya. iya, betul. Standar pelayanan, standar prosedur Prosedur operasional. operasional. Maka di dalam pasal 304 itu dikatakan begini, tenaga medis tenaga kesehatan, dikatakan begini, untuk mendukung profesionalitas tenaga medis tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan penegakan disiplin. Artinya apa? Kita ini menjaga
agar teman-teman Hmm. tenaga medis, tenaga kesehatan itu bekerja secara profesional, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah begini, bagaimana bekerja yang profesional itu? Itu kan? Hmm. Bagaimana Hmm. bekerja yang profesional itu? Diatur di dalam pasal 291. Pasal 291 itu dikatakan begini, tenaga medis, tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Profesional dia. Ya, jadi tetap berpijak pada tiga standar tadi ya, Ya, ukurannya. betul, Oke. betul, betul. Nah, makanya akhirnya begitu bicara persoalan hak dan kewajiban, gitu ya. Di pasal 273 itu, ketika dia itu adalah sudah bekerja secara profesional dengan cara memedomani tiga standar tadi, punya hak loh untuk mendapatkan pelindungan hukum. Hmm. Jadi, Artinya sebenarnya kalau dari filosofi yang disampaikan Pak Yok tadi, ini saya anggap aspek filosofis nih. hmm, Sebenarnya MDP ini bagian dari menjaga profesionalisme. iya, Gimana dengan pandangan, saya boleh mengatakan pandangan miring atau belum lurus nih, atau salah persepsi seolah-olah MDP itu adalah hakim vonis, gitu kan? Yang hmm, memvonis tenaga kesehatan, tenaga medis, kemudian melanggar, gitu ya, melanggar disiplinnya atau bahkan jadi pintu masuk untuk proses hukum. Nah, kan ada itu persepsi itu, Pak Yo. Bagaimana menjawabnya? betul. Ya, saya ingin cerita ya, ingin cerita begini. Ini kebetulan ada kasus yang sama nih. Dia Heeh. adalah spesialis A gitu misalnya, ya Oke. kan? Yang satu itu adalah memang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan tiga standar tadi, gitu Oke. ya. Heeh. Kita banyak itu di challenge oleh eh, teman-teman organisasi profesi. Wah Hmm. ini kriminalisasi, ini wah, kayak macam-macam, Nah, itu tuh. ya Tadi kan? mau nanya itu, teman udah disebut Nah, itu loh nih. nah di sisi lain dalam waktu yang hampir sama dari waktu yang hampir bersamaan, selisih seminggu 2 minggu, ada spesialis A juga, Oke. gitu ya. Eh, Spesialis ini sama nih ceritanya. ya, spesialisnya sama, Sama, oke. hanya eh, kasus yang berbeda. Oke. Kebetulan di situ kita eh, eh, lakukan pemeriksaan sesuai dengan standar, Hmm. ya kan? Apa yang terjadi? Orang tuanya jauh-jauh dari ujung Pulau Jawa sana datang Hmm. ke MDP, Ke marah-marah sampai Jakarta. marah-marah sambil bawa celurit gitu. Iya Allah. Bayangin coba gitu kan. Jadi jadi sebagai hakim Pak Yok pernah merasa terancam secara fisik dong ya. Itu udah eh, ya itu boleh dibilang ya hampir makanan sehari-hari lah. Iya Ya, Allah karena ya pada saat kita sidang Allah. apa namanya di demo itu juga biasa. Demo itu yang pendemo itu adalah masanya pengadu. Itu Hmm. itu udah udah biasa lah kayak gitu. Resiko-resiko itu kan juga sudah dipertimbangkan. eh, Resiko amanah itu Pak Yok. ya betul. Tapi lagi-lagi kalau bagi kami MDP itu adalah yang penting punya komitmen dan integritas tinggi tadi gitu kan Mas. Artinya kalau saya boleh garis bawahi, memang apa yang disampaikan Pak Yo sebagai Ketua MDP ini mempertegas ya bahwa sebenarnya bagian dari menjaga profesionalisme Ya. tenaga medis dan tenaga kesehatan, bahkan mungkin marwahnya tenaga kesehatan dan tenaga medis kan gitu. Boleh nggak saya dalamin Pak Yo? Untuk sekaligus menjawab tadi yang seolah-olah ada yang menuduh kriminalisasi gitu ya terhadap dokter tenaga kesehatan lain gitu ya. Misalnya boleh nggak disajikan data gitu ya? Karena kalau saya tadi ketika sebelum ngobrol dengan Pak Yo ini mengutip pernyataan Pak Yo 1 tahun lalu, 1 tahun Mm-mm. lalu di DPR bahwa sebenarnya waktu itu Pak Yo di depan anggota Dewan itu menyebut ada sekitar 57 kasus gitu ya. 57 kasus di tahun 2025 di bulan Juli. Itu kalau tak hitung itu kayak setahun berdirinya MDP. MDP ini kan ini 2 tahun ya Pak Yo ya. Ya.
Nah, dari Oh, 57 setengah tahun lah. itu, Ya, ya. iya betul ya, 2 tahun. Hmm, betul. Saya tadi googling-googling soalnya Pak Yo. Nah, terus kemudian dari 57 itu, waktu itu yang divonis 24 udah selesai, dan dari 24 itu sekitar 30% hanya 8. Artinya kalau saya membandingkannya adalah 8 yang dinyatakan memang melanggar disiplin dari 57 kan gitu ya. Nah itu tahun lalu. Boleh nggak untuk menyebut bahwa sebenarnya bagaimana MDP itu menjaga profesionalisme ini dengan kasus yang sudah ditangani MDP itu sebenarnya seberapa banyak saat ini Pak Yo? Dan Ya, berapa yang memang terbukti kan gitu misalnya. betul. Saya ingin secara global saja ya. Mm-mm. Kasus yang ditangani oleh MDB itu khusus untuk pengaduan yang dia adalah memang ditemukan pelanggaran disiplin itu kurang lebih adalah sekitar 12%. 12% dari total kasus ya. Betul. Tapi kalau untuk rekomendasi itu adalah kurang lebih sekitar 13%-an. Karena rata-rata Mirip ya Pak Yo? karena kalau untuk rekomendasi rata-rata kasusnya agak-agak berat-berat sih memang Mas di situ. Berat-berat. Termasuk yang mungkin sudah divonis kan gitu ya. Betul, betul. Pak Yo, dari data itu, apa yang bisa Pak Yo katakan gitu di forum ini dengan data itu, dan juga ingin mempertegas kehadiran dan bagaimana peran mengapa MDP itu hadir? Ya, saya eh, sebelum menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ari, saya ingin ingin mencoba untuk bagaimana progres eh, 4 bulanan lah ya. Oke, Dari menarik. 4 bulan itu dari dari sekarang, 4 bulan ke belakang. iya 4 bulan mulai dari Oktober 2024. Oh, oke. Oktober dua ribu Oktober dua puluh empat. 2024 MDP itu kan dilantik, ya kan? Oke. Ditetapkan lalu di situ dilantik, katakanlah seperti itu. Mhm. 4 bulan kasus yang kita tangani itu adalah mencapai 36,7%. Yang 36,7%. 36,7% itu apanya, Pak Yo? Yang ditemukan pelanggaran. Oke, 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 oke. Oke, 4 bulan pertama nih ya. betul. Kalau Mm-mm. kasus itu dibandingkan dengan MKDKI, Mas, MKDKI itu rata-rata 1 tahun adalah 26%. Jauh Hmm. lebih tinggi kan? Ya, 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 Jauh ya, lebih ya. tinggi. Mm-mm. Tapi sampai dengan hari ini, per 3 bulan itu selalu turun, selalu turun, selalu turun, selalu turun. Sampai Mm. dengan 1 Juli 2026 ini adalah mencapai 11% tadi itu. 12% tadi ya. Artinya apa? Mm-mm. Mm-mm. Artinya apa? Memang ada perbaikan gitu. Bahkan kalau itu kita coba kaitkan dengan pasal 304, kita memang menjaga profesionalitas, ya ada perbaikan. Mm. Teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan ini bagaimana bekerja secara profesional dengan cara berpedoman kepada apa nih kepada 3 standar Tiga tadi. standar tadi. Ya, Ya. itu kalau kita mau ambil positifnya ya. Pak Yo, apakah Ya, Bapak mau bilang bahwa dengan adanya MDP ini semakin meningkatkan kesadaran dari tenaga medis, tenaga kesehatan, di lain sisi juga masyarakat semakin sadar haknya, kemudian dari sisi kita, masyarakat kesehatan semakin sadar untuk kemudian ini hati-hati loh, kalau misalnya kita tidak melakukan pelaksanaan tugas dengan berpegang pada 3 standar ini bisa di MDP-kan. Sehingga ya, kemudian kesadaran itu mendorong mereka untuk selalu lebih patuh. Apa Pak Yo mau mengatakan begitu? betul. Mas, sebenarnya kalau beberapa kali kebetulan MDP menjadi narasumber ya. Kenapa saya sebut MDP? Karena eh, yang sering melakukan sosialisasi dan kita juga diundang ke beberapa rumah sakit gitu atau Mhm. perhimpunan atau organisasi profesi itu sebenarnya yang melakukan penataan ke arah profesional itu bukan semata-mata adalah teman-teman tenaga medis tenaga kesehatan loh. Hmm. Tetapi rumah sakitnya itu sendiri juga sudah mulai menata dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada. SOP ini Hmm. sudah usang nih, gitu kan? Ada juga yang Sementara seperti peraturan semakin cepat update kan ya, gitu ya. betul, betul.
Dan yang saya lihat juga bagusnya begini, ada beberapa rumah sakit, terutama adalah rumah sakit yang dia grup ya. Itu adalah begitu dia lakukan verifikasi, lalu di situ perbaikan, langsung dia sosialisasikan. Ini bagus. Kenapa saya katakan bagus, Mhm. Mas Ari? Karena saya beberapa kali pernah melakukan pemeriksaan, baik itu terhadap pengaduan maupun terhadap permohonan rekomendasi. Hmm. Ada loh yang teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan itu yang begitu ditanya standar yang dipedomani apa? Saya nggak mendomani standar. Terus Heeh. ya saya dari guru saya aja dulu waktu kuliah. Ah, Loh itu ada juga ada. yang dengan lugunya Astaga, ngomong seperti itu naga. tuh Di ada gitu. zaman media sosial dan AI, Pak, ya. Iya, coba bayangin itu ada loh yang ngomong kayak begitu. Ya Saya akhirnya sudah Allah. coba baca lagi, terus akhirnya apa namanya? Karena kebetulan eh, pada saat dilakukan pemeriksaan itu adalah ada pendamping dari rumah sakit gitu saya bilang ini Heeh. dari manajemen rumah sakit siapa ini tolong ya manajemen rumah sakit kalau ada SOP Heeh. ada standar-standar yang lain tolong disosialisasikan supaya paham nggak seperti ini Hmm. terjadi mas dan itu bukan sekali dua kali beberapa kali. Luar biasa ya. Saya Hmm. mau mau masuk yang di rumah sakit, Pak Yo. Pak Yo memberikan insight buat saya untuk bahwa kemudian ternyata ketika ada MDP ini kemudian ada satu budaya gitu. Anggaplah sebuah perubahan budaya di mana rumah sakit yang kemudian mendorong kepatuhan ini kan gitu ya. Eh, Sebenarnya juga kemudian saya perkaya dengan pertanyaan begini, Pak Yo, sebenarnya apa sikap yang mesti dijalankan oleh manajemen rumah sakit ya? Menghadapi era MDP lah saya menyebutnya begitu. Karena kok saya melihatnya begini, dulu kan sebelum MDP kita tentu kenal namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) kan gitu. Ada MKEK kan gitu. Dengan Hmm. kehadiran MDP ini yang tentu lebih luas tidak hanya kedokteran kan gitu. Ini kan MDP dengan kedudukan dan bahasa saya apa sepak terjangnya yang sedemikian apa ya menjadi isu gitu ya. Tentu kan kemudian apa nih yang mesti dilakukan manajemen rumah sakit menghadapi seperti ini kan di satu sisi kalau melihatnya ya jangan sampai dong tenaga kesehatannya ke dokternya jadi kena diadukan masyarakat ke MDP kan gitu ya. Dari Pak Yo mengomandoi, apa ya, menahkodai MDP 2 tahun ini. Apa yang Pak Yo bisa bagi ke kita? Apa yang bisa dijalankan oleh manajemen rumah sakit? Iya, saya yang pertama adalah terkait dengan bagaimana melakukan evaluasi dan update SOP serta peningkatan kapasitas terhadap tenaga medis tenaga kesehatan. Itu penting, gitu ya. Yang Hmm, pertama hmm, terkait dengan SOP. SOP itu harus selalu diupdate, Mas. Seiring dengan bagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena SOP hmm. itu pada prinsipnya adalah bagaimana apa nih membuat sebuah standar-standar yang itu disesuaikan dengan keilmuan, pelayanan atau tata laksana dan disesuaikan dengan bagaimana eh, eh, teknologi yang ada di rumah sakit itu. Itu harus selalu coba untuk Ya, diupdate. itu satu apa ya keberlanjutan dari apa ya pengembangan mutu lah gitu ya Pak Yo Ya, berarti. betul. Hmm, Tidak hanya kata mengupdate itu nggak mesti harus beli baru sih. Tetapi bagaimana alat-alat kesehatan itu harus dilakukan kalibrasi dengan baik. hmm, Karena hmm, pernah ada kejadian juga, Mas. hmm, Bagaimana alat kesehatan yang digunakan untuk penegakan diagnosa tadi itu adalah tidak hmm, tepat. Akhirnya apa yang hmm, terjadi? hmm. Diagnosanya salah, gitu loh. Oke. Pemeriksaan Hmm. tanda-tanda vitalnya itu menjadi keliru, gitu. Hasil labnya juga menjadi tidak tepat, gitu. Oh Akhirnya ya, apa? validasinya Terapi yang digunakan, dipertanyakan. betul. Akhirnya apa? Terapi yang digunakan juga keliru juga, gitu kan? Nah, Betul, karena ini diagnosisnya tidak valid. betul. Ini yang sering di rumah sakit itu disebut sebagai kejadian tidak diinginkan kan? Hmm, Betul kan? Nah, kayak Kejadian gitu. tidak diharapkan, Atau kejadian tidak diharapkan. KTD, iya betul. ATD. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas Oke. terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan. Saya mohon maaf ya, seringkali kami diskusi dengan manajemen rumah sakit.
peningkatan kapasitas itu dianggap sebagai sebuah pengeluaran biaya, sebagai cost. Kos. Padahal, Ya memang biaya besar sih Pak Yo. ya, padahal kalau menurut saya itu mestinya harus dianggap sebagai sebuah investasi gitu kan. Ya, karena Harusnya itu, Mas. karena jika terjadi kasus hukum, kemudian terjadi kejadian tidak diharapkan, jauh lebih lebih besar dampaknya, Ya. biayanya. Nah, oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah persoalan komunikasi. Hmm. Saya nggak tahu apakah ini juga dibutuhkan apa namanya peran dari manajemen rumah sakit. Tapi kalau menurut saya itu sangat dibutuhkan. Hmm. Gitu. Saya Menarik. ad- eh, eh, saya ada beberapa contoh kasus dan itu terungkap di dalam sidang pemeriksaan. Ya Mm-mm. kan? Bagaimana komunikasi antara tenaga medis, tenaga kesehatan kepada pasien atau keluarganya? Hmm. Itu banyak kasus, Mas. Bahkan saya mohon maaf ya, ada tenaga medis yang belum paham bahwa itu adalah hak pasien yang namanya second opinion. Oh, Dan ini seringkali meminta terjadi. pendapat dari dokter lain? Iya, dan mereka merasa tersinggung gitu. Oh, iya, Misalnya, iya, iya. misalnya, mereka sih sebenarnya sudah bagus ya. Heeh, heeh. Bagaimana di dalam penegakan diagnosa itu dilakukan anamnesa, Heeh, dilakukan heeh, pemeriksaan fisik, pemeriksaan heeh. penunjang, lalu dia bilang, oh Bu atau Pak, eh, eh, diagnosanya A ya gitu. Maka Mm-mm. terapinya adalah satu, dua, tiga gitu. Pasiennya bilang, Dok, mohon maaf, terima kasih banyak atas penjelasannya dok, tapi izin ya dok, kami akan coba ke dokter lain gitu kan. Mm-mm. Pergilah dia ke rumah sakit lain Mm-mm. dengan spesialis yang sama. Sama. Ternyata diagnosisnya betul itu. Tapi karena dia sudah terbiasa tadi di dokter yang sebelumnya, karena dia juga Balik sebagai lagi. pasien, dia balik lagi. Begitu balik, Dok, terima kasih dok. Saya sudah eh, ke rumah sakit ini dokter dengan dokter ini. Saya siap dok untuk lakukan terapi itu. Nggak usah, kan kamu nggak percaya sama saya. Saya percaya. Loh itu juga sampai sekarang masih masih banyak gitu. Kenapa saya Ya katakan banyak? Hal itu Allah. terungkap selama lebih dari 3 kali. Makanya saya harus Hmm. katakan itu banyak. Itu kalau terkait dengan bagaimana second opinion itu ternyata belum Itu dipahami. bukankah ini ya, Pak? Ya saya dengar dari cerita Bapak ini, bukankah itu ilmu dasar ya? Maksud saya bahwa pasien itu berhak untuk mengkonsultasikan penyakit dan terapi yang dia kepada dokter lain, dong. Itu hak dasar loh. Iya, betul. Tapi itu kenyataannya masih terjadi gitu. Ini yang Oke. kedua, terkait dengan komunikasi ya. Ini yang kedua, terkait dengan komunikasi. Kalau bicara masalah rujukan, itu kan bisa dua ya. Artinya rujukan yang ada di rumah sakit itu sendiri gitu. Oke. Katakan misalnya Ya. dokter spesialis A, tapi dia mengkonsultasikan ke dokter B gitu misalnya. Yes. Ya Ya. kan? Ya. Nggak saja lah, Rujukan itu rujukan internal. internal gitu kan. Nanti begitu rujuk, pasien itu ke dokter B. Aduh, ini kenapa sih? Sudah parah kayak begini baru dikonsultasikan ke Konsultan. saya. Itu celutukan Dipegang itu maut langsung itu. sama pasien dan keluarganya itu. Itu pasiennya mencatat itu Pak Yo biasanya tuh. Iya, itu Heeh. itu seringkali terjadi juga gitu. Dan itu men-trigger men-trigger bahasanya nggak sampai tuntutan lah ya. Memang ketidakpercayaan kan ya Pak Yo ya. Ya, tapi tapi banyak juga yang apa namanya eh, yang akhirnya atas dasar itu ya mengadukan ke MDP, mengadukan ke Wow. pidana, tuntut Wah, perdata. Loh, ini konsekuensinya celutukan maut itu Pak namanya Pak. dampaknya tuh sampai ke sana loh, Mas. Hmm. Nih, itu kan baru bicara bagaimana antara tenaga medis, tenaga kesehatan dengan si pasien atau keluarganya. Sama, Mas. Antar tenaga medis, tenaga kesehatan juga terjadi. Contoh misalnya ya, Hmm. habis visit. Ini saya contoh-contoh real saja yang kita temukan di dalam sidang pemeriksaan. Hmm. Hmm. Misalnya, eh, habis visit gitu. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih itu udah bagus gitu. Hanya sedikit Hmm. aja kayak begini. Kata sudah bagus, itu dipegang tuh. Eh, Tiba-tiba Oke, iya ya kayak karena gitu.
itu diskusi apa nih dokter dengan perawat gitu ya. Setelah visit didengar lagi sama itunya gitu kan. Mm-mm. Didengar sama pasien dan keluarganya dan segala macam. Itu juga sering kali terjadi loh, Mas. Gitu. Mm-mm. Jadi Mm. hal-hal seperti ini sebenarnya adalah mesti harus diperhatikan betul terkait dengan komunikasi. Saya mencatat baik dari Pak Yo tadi ya. Satu memang melakukan updating gitu, updating SOP, standar profesi, ketentuan bahkan alat kesehatan. Yang kedua kemudian peningkatan kapasitas tentu termasuk di dalamnya adalah skill knowledge si tenaga kesehatan dan dokternya kan Pak Yo ya. Yang Mm-mm. ketiga komunikasi. Saya coba mencatat baik dengan ini dan Pak Yo memberikan beberapa insight contoh menarik. Saya jadi ingin mendalami soal insight-nya Pak Yo. Sebenarnya boleh nggak berbagi kasus-kasus seperti apa sih yang kadang dibawa ke MDP nih biar untuk apa ya namanya menyiapkan kita di manajemen rumah sakit di Indonesia ini gitu loh. Ada eh, eh, apa namanya pengaduan itu yang terbukti gitu ditemukan eh, pelanggaran, tapi itu adalah banyak kontribusi dari manajemen rumah sakit. Hmm. Iya, itu banyak Ketika ditemukan pelanggaran ada kontribusinya dari manajemen. manajemen rumah sakit. Oh, betul, betul. Sepakat saya Pak Yo ini. Dari tahu Saya ke sana. makanya jangan Makanya sampai kita kayaknya perlu sering-sering ketemu kayak gini supaya manajemen rumah sakit itu nggak, oh jangan gini loh. tentu. Saya mohon maaf ya, jangan begini loh. Ah, kan kalau terkait dengan pelanggaran disiplin kan tenaga medis tenaga kesehatan, bukan kita. Jangan gitu gitu Oh, loh. kan mereka tenaga kesehatan, tenaga medisnya rumah sakit ya. Nah, mestinya harus begitu kan? Iya, itu asetnya rumah sakit, Pak Yo. Betul. Saya ini penutup yang terakhir nih. Saya kalau Kayak masalah gitu ini kita kalau nggak ikhlas terus-terusan nutup bisa ini sampai kayaknya. tengah malam nih.